Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini barang saya sudah diantarkan ke tempat penimbunan yang disita polisi Polsek Tanah Merah. Ini salah satu anggota mengantarkan saya di tempat ini. Ini naik motor ini kaos hitam. Motornya M4295GJ. Ini yang mengantarkan untuk mengambil barang saya yang ditaruh di salah satu gudang katanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi perkenalan. Pas kebetulan Pak Susilo itu yang penanggung jawab di Polsek yang mencarikan barang saya, kebetulan orang Wates Jogja juga, orang Kulon Progo Wates aslinya, bahannya dari sana, cuma bisa bahasa Melayu, bahasa Jawa, bahasa Maduranya lancar. Sudah saudara-saudara, hikmahnya kita perlu klarifikasi ke Polsek Tanah Merah kebenaran berita yang paket IT yang ditekan polisi Sabara di Tanah Merah pada malam Selasa tanggal 28 Agustus yang lalu. Betul adanya, bukan main, bukan akal-akalan petugas IT, memang betul. Cuma saya heran saudara-saudara, kok bisa-bisanya berani-beraninya polisi melakukan hal itu kepada mobil-mobil paket ekspedisi. Kecuali ada berita di ekspedisi mobil itu ada narkoba, sabu-sabu itu boleh. Ini cuma rokok bodong, bisa gitu aja. Ya mudah-mudahan ini menjadi solusi atau jalan terbaik bagi kita untuk mencarikan solusinya maksudnya. Ya alhamdulillah barusan sampai di Polsek Tanah Merah, kita langsung diantar ke tempat penimbunan yang disita polisi termasuk barang saya. Inilah, ini masih menuju perjalanan di daerah Patemon. Ya kita memang harus begitu, walaupun barang saya tidak seberapa, cuman kurang lebih ya seharga 2,5 juta lah, selain biaya paketnya. Tapi kan kita bukan masalah itu, kebenarannya itu apa benar, alasannya ini benar atau memang supir GT-nya sama karyawannya yang bikin-bikin alasan. Tapi alhamdulillah benar bahwa betul-betul mobil paketnya itu digeledah polisi, semua barang yang berupa rokok diambil tanpa disertai surat penyitaan, dan bahkan HP-nya si supir itu kebetulan waktu itu disita juga. Cuma setelah beberapa hari dipaketkan ke alamatnya, hanya dikembalikan melalui paket katanya. Itu saja informasinya. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran kepada kita, bisa ambil hikmahnya. Kita nanti bisa saudara-saudara bisa dilanjutkan ke dengan keterangan-keterangan yang lain. Tadi saya sempat video di kantor Polsek, malah sama yang jaga itu disuruh hapus. saya bikin 2 tadi, mulai dari berangkat dari sampai Belega Galis untuk saya video, tapi saya yang hapus yang di Belega. Ternyata masih ketemu juga yang masuk Polsek belum dihapus, terhapus. Nah ini ada apa? Dianggap saya nggak sopan katanya. Kok video masa nggak sopan? Oh saya video pakai HP sendiri, kita butuh data kan, begitu kan? Itulah. Bang ngurus, Bapak punya YouTube Pak? Ya iya, takut juga ke YouTube mungkin. Ya memang, kalau memang benar kenapa harus takut? Kan begitu. Kalau memang tindakan polisi ini benar, nggak usah takut, harus berani. Berarti ini sudah jelas tidak benar. Memang kita prasangka saya memang sudah tidak benar, karena tidak ada polisi itu nyegat-nyegat nangkap rokok. Itu hanya bea cukai. Yang bisa polisi nangkap itu kalau pakai cukai palsu. Cukai palsu baru, karena itu pemalsuan alat negara. Kalau cuma bodong nggak ada cukai, itu bukan hak polisi.
Ya cuma di daerah Madura ya kayak gitu. Polisi daerah Jawa Timur lah umumnya mensembraut, ngambil enaknya sendiri, nggak mikirkan rakyat yang kaget, yang kesusahan. Dan kalau cuma paket 2 bal, 3 bal itu lumayan biasa aja loh. Namanya orang cari nafkah. Memang setahu saya kan rokok yang harus pakai cukai kalau pemasarannya sudah melebihi dari target batas 10 bal per hari, itu sudah harus pakai cukai. Itu menurut keterangan Pak Sarip dulu waktu Pak Sarip menjadi Kepala Bea Cukai Sumeneb sekitar tahun 2010 ke atas. Karena sering ikut rapat sepupu saya 2 orang, Haji Fathor sama Haji Mahmud yang punya rokok HM, itu juga sering ikut dipanggil ke Sumeneb untuk rapat tentang rokok, menerangkan undang-undangnya kan begitu. Nah kalau sudah lebih 10 bal setiap hari harus pakai cukai. Ya kita manusia namanya tamak, diberi batan 10 bal kurang puas, apa 100 bal bahkan ribuan bal, salahnya sendiri. Kalau kena petugas dia sudah melanggar jauh. Jadi kalau yang di bawah 10 bal itu masih diopoin sama polisi ya, kayak begitu tega amat lah orang-orang ini, polisi ini, petugas ini. Ya karena dia tidak tahu undang-undangnya. Ya kiranya itu aja peringatan dan keterangan dari saya untuk sementara, mudah-mudahan ini bermanfaat. Nggak tahu ini agak jauh juga dari Polsek ke daerah Petemon, tempat barang saya yang ditaruh di mana yang juga nggak tahu. Ini saya masih ngerti petugasnya ini yang di depan ini, yang piket tadi ini. Namanya siapa namanya ini, katanya Firdaus. Ini yang Firdaus ini tadi video saya suruh hapus. Tapi saya video lagi di mobil. Testing. Ada dengan pamipet dan kalau sepeda motor. Pas. Awas terus. Ini masuk gang kemana ini? Tempat kos-kosannya ini ya. Kecil mobil yang bos. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Alhamdulillah
Barang saya sudah diterima, cuma tadi pengambilannya dari mungkin tempat kosnya petugasnya itu di situ. Nah, ini sudah ada di sini di dalam nih. Nah, ini rokok saya ini yang disita udah dikembalikan ke tangan saya. Alhamdulillah. Nah, ini rokok saya nih yang real. Pas duanya, nah yang Amazon. Nah ini yang Amazon. Udah diterima, alhamdulillah. Masih ada rezeki saya, rokok saya. Ya ini namanya berjuang berjuang sekuat tenaga. Ya itu. Jadi perjuangan itu butuh pengorbanan, butuh tenaga, butuh pikiran, butuh kesemangatan. Nah itulah. Cuma ya maunya tadi itu apa namanya, kita ngajak supirnya. Tadi sebelum berangkat supirnya itu sudah saya hubungin. Kemarin udah siap dari pihak JT, dan jadi supir JT itu sudah siap. Kenyataannya tadi sebelum subuh jam 3:04 kira-kira saya hubungi, masuk diangkat, tapi pas kebetulan istrinya lahiran. Ya Allah, ya nggak apa-apa mas, kalau memang sudah ya namanya tidak ada rencana sebelumnya kan. Iya pak, mohon maaf pak, betul pak, istri saya pas lahiran nih pak, jadi saya nggak bisa meninggalkan untuk ikut ke Tanah Merah, ke Polsek Tanah Merah. Oke ya, terima kasih, yang penting direspon kan. Itu namanya rintangan tuh pasti ada. Ya inilah, cuma maunya itu dari sopir itu maunya kita akan ajak ke Polda Jawa Timur untuk melaporkan hal ini ke Propam Polda Jawa Timur, maksud saya hari ini juga. Makanya kita perlu mengajak yang bersangkutan karena dia yang tahu kronologinya, dan supir itulah yang dicegat pada saat melanjutkan mengirim barang dari Pamekasan ke Surabaya. Saat itu juga barengan dari JT Sumeneb, Sampang, katanya 3 mobil itu bersamaan. Cuma yang paling depan JT, mobil truk JT yang dari Pamekasan yang paling depan. Nah itu yang dicegat pertama. Jadi duanya itu nggak dicegat, lolos. Jadi tahu dari JT Pamekasan, Sampang dan Sumeneb itu tahu kalau mobil JT Pamekasan dicegat polisi di Tanah Merah, polisi Sabara katanya. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan ini jadi pelajaran, bisa kehati-hatian ke depan, terutama petugas-petugas polisi yang menjalankan operasi liar tidak sebenarnya dan bukan tempatnya. Ya untunglah tadi supirnya nggak, pas kebetulan istrinya lahiran nggak bisa ikut. Maunya bukan hanya ikut ke Tanah Merah, dia mau ikut ke Polda, ke Propam Polda Jawa Timur untuk melaporkan kasus ini. Ya biar ke depan, biar tahu kah polisi sebetulnya tidak semuanya sudah merasa di hatinya direformasi. Masih banyak polisi-polisi yang nakal, yang kayak ini, yang menyalahi aturan, menyalahi prosedur, melanggar kode etik, banyak sekali. Makanya perlu kita usut biar gak sembarangan. Kapan kita Indonesia mau baik kalau polisinya segini? Ya dari pihak pimpinan kayak Pak Kapolri, Kapolda, tanpa ada laporan dari masyarakat, yang jelas tidak tahu gimana tingkah laku anak buahnya yang ada di kota-kota, di polsek, di Polres itu.
Apalagi sekarang zamannya cepat viral. Hati-hatilah Pak Polisi lah ya. Wong sampean sudah digaji sama dua gajinya juga dari rakyat, pajak motor apa semacamnya. Kerjalah yang sebenarnya. Ingat kau akan mati, kan begitu. Jangan sok jago-jago jadi polisi seakan-akan mau hidup selamanya, seakan-akan tidak ada manusia lain kecuali mereka. Jangan punya perasaan seperti itu biar nggak rusak iman saudara. Itulah yang perlu saya ingatkan kepada polisi-polisi generasi baru ini. Kalau memang tindakan atasannya tidak benar, nggak usah diikutin. Ya sudah jadi kaca itu aja yang masalah kejadian Sambo itu aja buat pedoman, buat pelajaran bagi kita. Sarbo karena jenderal seakan-akan tidak ada yang berani mengusut. Tetap udah waktunya apes. Yang kan cuma apalagi cuma yang pangkat kopral, yang jenderal udah kena kan. Gak seperti dulu-dulu zaman Orde Baru. Jangan samakan dengan Orde Baru, saudara-saudara. Terutama petugas-petugas kepolisian yang ada di Jawa Timur ini, terutama yang sangat galak menghadapi rakyat. Seakan-akan kalau ketemu rakyat salah mau dimakan mentah-mentah. Terutama rakyat-rakyat kecil. Itu saja. Kalau yang besar penjual rokok yang bodong, yang besar-besar itu yang sudah kaya itu gak apa-apa, habisin. Habisin itu. Kalau yang kecil kasihan loh Pak. Sekarang masyarakat sangat sulit cari ekonomi, mendampingi anak sekolah. Kalau bapak punya gaji enak kan, nggak masuk tanggal merah tetap dibayar. Kalau rakyat apa, mau apa, siapa yang bayar? Pajak tetap wajib bayar, nggak peduli nggak punya apa, tanah harus bayar pajak, rumah harus bayar pajak, penghasilan tidak ada. Cuma kadang-kadang dapat jualan rokok kayak punya saya cuma 2 kardus 2 bal diambil sama petugas. Apalagi dia bukan haknya polisi ikut campur urusan rokok. Itu sudah jelas melampaui batas. Sudah tidak sewajarnya seperti itu. Ini saya harus ngerekam video lagi. Yang penting kita tujuan untuk mengambil barang saya yang disita di Polsek Tanah Merah sudah berhasil. Tadinya sebelum masuk Polsek sudah saya video mulai dari sebelah timur Polsek sampai masuk Polsek. Terus pelataran Polsek itu Polsek Tanah Merah sudah saya video. Terus yang piket itu yang namanya siapa tadi, Firdaus, malah memarahi saya sedikit. Saya agak tidak sopan memvideo di Polsek, tidak permisi. Namanya harus permisi semua. Ini video milik saya kok, nggak masalahnya. Hanya suruh hapus semua. Saya coba hapus yang satu, yang dari Belega ke Barat. Ternyata masih diselidiki lagi, dilihat lagi video saya yang berdurasi 14 menit. Malah disuruh hapus juga. Lah ini Pak, yang masuk Polsek barusan ya. Ya, maaf saya nggak tahu, sama mata saya sudah nggak tajam seperti dulu. Ya dihapus sendiri sama yang Pak Firdaus itu. Nah, ya sudah nggak apa-apa. Tapi saya belum kita menerima. Tetap saya video. Cuma sayangnya tadi waktu ngambil rokok dari tempat rumahnya itu, yang tempat penyimpanan rokok saya itu, pas kebetulan ya memang saya nggak pakai HP saya diletakkan di mobil di depan ini. Pas kebetulan mobil sudah belok putar arah, akhirnya saya gendong rokok itu dari teras rumahnya, dari saya nggak kelihatan di video. Yang masuk ke dalam mobil itu di tengah itu, di pintu tengah juga nggak kelihatan karena video saya menghadap ke depan kan. Tapi saya sudah buktikan barusan kalau rokok saya yang ditahan sudah ada di dalam mobil ini, sudah saya bawa pulang saja. Alhamdulillah masih ada rezeki saya. Ya sekalian saya dari Madura beli lagi kayak turbo, kayak HJS tuh.
kayak Amazon sama itu saya juga beli, cuma buat apa namanya, hanya pengganti biaya bensin, biaya tol, itu pun susah nanti karena langganan saya cuma sedikit. Nah, ini sekitar semuanya berjumlah 20 bal kalau nggak salah, nggak sampai kayaknya. Tapi ya nggak apa-apa, mudah-mudahan rokok saya ke depan terus lancar lagi, bisa cepat habis, nggak sampai kadaluarsa yang saya bawa hari ini dari Madura, dari Pamekasan ke Jogja. Ini cuma karena terpaksa kita harus bawa ini ya, buat apa namanya, sampingan lah, buat pengganti biaya kata saya tadi itu. Ya itulah saudara-saudara, mudah-mudahan para penonton YouTube saya semuanya sehat walafiat, baik penonton yang pernah mengadopsi bayi melalui perantara saya maupun penonton langganan di YouTube saya, penonton yang ada di Pamekasan Madura, semuanya sehat walafiat, murah rezekinya, lancar ibadahnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.